Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihsan Tadi Kira dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis dan Penyusunan Spesifikasi Persyaratan Pengguna dan Sistem Aplikasi Budaya Kerja dengan Pendekatan Rekayasa Balik Kasus Perusahaan Smart ID. Latar belakang penelitian ini berawal dari kebijakan pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem pengadaan baru, pengadaan secara elektronik atau SPSI. Sebagai perusahaan konsultan pemerintah, Smart ID memiliki beberapa layanan yang ditawarkan. Salah satunya yaitu layanan pengembangan perangkat lunak guna menunjang percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah melalui e-procurement. Layanan pengembangan perangkat lunak yang ada pada Smart ID memiliki budaya kerja yang cepat dan dinamis untuk merespon berbagai perubahan yang ada pada lingkungan pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nindi Ani Idiana Putri selaku supervisor dari layanan pengembangan aplikasi yang ada pada perusahaan Smart ID, beliau menyebutkan bahwa pendekatan yang dipakai oleh perusahaan untuk mengembangkan perangkat lunak sangat cocok digunakan untuk memenuhi permintaan yang cenderung cepat dan dinamis. Salah satu produk yang dihasilkan dari pendekatan ini ialah aplikasi budaya kerja yang digunakan untuk memberikan penilaian dari hasil akumulasi prestasi kinerja setiap perangkat daerah dalam bentuk berita atau fakta. Dalam melaksanakan pendekatan yang terlihat ini, si pengembang membangun aplikasi budaya kerja tanpa menggunakan dokumentasi persyaratan yang jelas, melainkan hanya sebatas arahan langsung dari pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan mempunyai harapan bahwa dengan proses pengembangan seperti itu dapat mencapai target penjualan aplikasi. Pada kenyataannya, dokumentasi persyaratan dibutuhkan oleh pemangku kebijakan dalam proses pengadaan barang atau jasa untuk penjualan aplikasi pada lingkup pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengadaan barang atau jasa yang tertulis pada Peraturan Presiden Pasal 69 Ayat 1 dan diteruskan dengan eh, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalah untuk menjawab kebutuhan pemangku kebijakan antara lain, bagaimana hasil analisis persyaratan pada aplikasi budaya kerja. Yang kedua, bagaimana hasil dari penyusunan dokumen persyaratan pengguna dalam memudahkan berkomunikasi dan penawaran dengan mitra serta untuk dokumen pemenuhan proses pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, bagaimana hasil dari penyusunan dokumen persyaratan sistem dalam memudahkan pengembangan lebih lanjut atau pengembangan ulang dan untuk dokumen pemenuhan proses pengadaan barang atau jasa. Dari perumusan masalah tersebut memiliki tujuan yaitu sebagai berikut. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pemangku kebijakan perusahaan Smart ID antara lain sebagai berikut. Batasan masalah pada penelitian ini terdapat beberapa yaitu sebagai berikut. Landasan teori. Landasan teori ini digunakan peneliti untuk melakukan analisis dan penyusunan pada dokumen persyaratan pengguna dan dokumen persyaratan sistem, di mana ada rekayasa balik atau reverse engineering, rekayasa persyaratan atau requirement engineering, dan perolehan kembali persyaratan yaitu proses atau usaha dalam pendekatan rekayasa balik untuk memperoleh informasi tentang persyaratan. Selain itu, peneliti melakukan kajian terkait literatur yang dapat berupa jurnal dan penelitian skripsi terdahulu yang dapat membantu memberikan pandangan dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam mendapatkan persyaratan pada requirement recovery yang dikemukakan oleh Elviawati Muisa Zamzami 2013. Berikut adalah metode penelitian yang disusun berdasarkan adaptasi dari teori dan kajian pustaka yang telah dikumpulkan. Pertama ada identifikasi fitur melalui wawancara, yang kedua adalah identifikasi fitur melalui observasi, dan identifikasi fitur melalui studi literatur, di mana hasil dari identifikasi fitur akan dilakukan analisis persyaratan
menggunakan evaluasi dan menghasilkan kumpulan fitur yang digunakan untuk penyusunan spesifikasi persyaratan pengguna dan persyaratan sistem, di mana dokumen yang telah tersusun itu akan dievaluasi dan dan diperbaiki melalui wawancara bersama ahli dan pemangku kebijakan untuk mendapatkan dokumen yang lebih baik. Berikut ada deskripsi data narasumber, yaitu pemangku kebijakan yang bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi budaya kerja. Dan hasil identifikasi fitur didapat dengan cara mengumpulkan informasi, memeriksa informasi, menemukan fitur dari informasi yang telah terkumpul dan telah diperiksa, dan melakukan iterasi jika belum menemukan fitur yang relevan terkait eh, dari informasi dan eh, dari informasi yang telah dikumpulkan. Identifikasi fitur, hasil identifikasi fitur dapat dilakukan melalui wawancara, melalui observasi, dan melalui studi literatur. Selanjutnya ini adalah hasil dari identifikasi fitur melalui wawancara. Berikut adalah hasil identifikasi fitur melalui observasi tampilan antar muka. Dan berikut adalah hasil identifikasi fitur melalui studi literatur terkait peraturan yang menjadi dasar pengembangan budaya kerja. Berikut adalah hasil analisis persyaratan yang didapat dari menyandingkan dan mencocokkan data hasil identifikasi melalui wawancara, observasi, dan studi literatur untuk mendapatkan persyaratan aplikasi budaya kerja yang digunakan menjadi acuan untuk merumuskan melakukan penyusunan dokumen spesifikasi persyaratan pengguna dan persyaratan sistem. Hasil penyusunan persyaratan pengguna dan sistem berupa kerangka tulisan yang didapat dari pedoman yang telah ditentukan dan relevan untuk kebutuhan pemangku kebijakan. Pada nomor satu adalah kerangka tulisan spesifikasi pengguna dan pada nomor dua adalah dokumen kerangka tulisan persyaratan sistem. Setelah dilakukan penyusunan dokumen spesifikasi persyaratan dan dokumen spesifikasi persyaratan pengguna dan sistem akan dilakukan evaluasi melalui kesesuaian berdasarkan pedoman penyusunan dan kesesuaian berdasarkan karakteristik persyaratan yang baik dengan menggunakan wawancara bersama ahli dan pemangku kebijakan untuk mendapatkan umpan balik yang membangun. Berikut adalah hasil perbaikan, hasil evaluasi dan catatan perbaikan. Yang nomor satu adalah persyaratan pengguna dan nomor dua adalah persyaratan sistem. Berikut adalah perbandingan antara kerangka tulisan sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan pada persyaratan pengguna. Dan berikut adalah perbandingan antara dokumen persyaratan sistem sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan. Kesimpulan, hasil analisis persyaratan pada aplikasi budaya kerja menghasilkan persyaratan dari setiap hasil identifikasi fitur yang memiliki tujuan yang sama berjumlah 18 persyaratan. Persyaratan yang telah dikerjakan ini saja dikelompokkan ke dalam posisi dari aplikasi budaya kerja dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen persyaratan pengguna dan persyaratan sistem. Hasil penyusunan dokumen persyaratan pengguna dan sistem mengacu pada pedoman yang digunakan dalam menyusun kerangka tulisan. Kerangka tulisan digunakan menjadi landasan pembuatan dokumen. Setelah dokumen terbuat, dilakukan evaluasi kesesuaian dokumen persyaratan pengguna dan sistem berdasarkan kesesuaian pedoman dan karakteristik spesifikasi persyaratan yang baik. Evaluasi dilakukan oleh expert pada bidang tersebut dan untuk mendapatkan umpan balik untuk hasil dokumen yang lebih baik. Penutup, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan membantu dalam melakukan analisis dan menyusun dokumen spesifikasi persyaratan pengguna dan sistem yang sesuai kebutuhan dengan baik pada aplikasi yang serupa, sehingga dapat memudahkan dalam proses administrasi penjualan aplikasi pada mitra yang bekerja sama dengan sistem subskripsi.
Penelitian ini diharapkan juga dapat melakukan tahap forward engineering untuk melakukan pengembangan lanjut atau pengembangan ulang berdasarkan dokumentasi yang terbentuk. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.